Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu dia dapat tulis dari siratal mustaqim nama lu pulau Arafah, nama tibo dari kasih. Dan ini sebenarnya ruh itu ada 3. Setiap satu manusia itu dikasih 3 ruh. Sallallahu ala Muhammad. Makanya ada kunci begini. Ini yang kadang kita lalai di sini. Ruh itu ada 3. Setiap satu manusia itu dikasih 3 ruh. Watak kalis itu, nyawa itu, rahasia 1. Ruh itu ada 3. Ada idafi, ada qadim, ada hayat. Makanya kalau orang tidur itu orang mati. Kan hadis. Makanya doanya itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur bicara kita terima kasih banyak pun kepada Allah atuh aku betul kurang tak mati. Pertanyaannya, orang tidur itu mati atau tidak? Hah? Mati atau tidak? Hah? Di sini penting. Ternyata mati itu ada 3. Ada kematian karena tidur, itu namanya akul maut, saudaranya al maut, tapi mati juga. Kenapa dikatakan mati? Karena ternyata ruh itu diangkat, yang diangkat itu didorong. Makanya ketika orang meninggal digenggam, kalau tidur diangkat, itu beda. Di sini ada rahasia, Pak. Tapi saya kasih tahu. Ini bukan rahasia, saya kasih tahu. Kalau orang tidur kemudian bermimpi, dia bisa melihat dan dia bisa bicara, tapi bibirnya tidak terbuka, matanya tidak terbuka, tapi dia bisa melihat. Pertanyaan saya, mata apa yang dilihat orang ketika dipakai orang yang bermimpi itu sehingga dia bisa melihat? Mata aga na pakai mak kita tahu macam mereka patutului naulek kita dan kita tidur satu bantal yang sebelah kanan kita bermimpi itu pindah alam, dia bisa berada di satu alam dan bicara dengan orang yang lain dengan alam yang luas padahal kita bersama di tempat itu. Ini sudah masuk ke tasawuf. Ya. Angka istilahnya berontak. Maka dalam itu memang kau nampak juga. Yang kedua aja juga kau dia lewat, aja mulu kau dia polisi. Pajaji memang nampak kau pikau. Yang kau gak melo mau balut, patarannya memang nampak kau. Ini yang banyak orang tidak paham. Padahal ini sederhana sebenarnya. Angka yasar nikah mati. Sering kita dengar nikah mati. Sebenarnya ini yang dipakai. Itu Idofinya dipakai. Makanya itu buku sambung. Kenapa beruntang? Orang bisa lihat di 2 tempat. Beruntang Jatuh Rahman Modal itu khutbah di 2 tempat. Khutbah di Pinrang dan juga khutbah di Pangkep. Dan nanti santrinya yang ketemu baru bertengkar. Bila bagus sekali khutbahnya beruntang di Pinrang. Bila jangan bohong, saja sadarnya di Pangkep tadi. Ternyata ketika dihadapkan sama urutan jawaban urutan, ya kuliah minta ya memang wajah mengkodok. Kenapa bisa dia berada di 2 tempat? Ternyata sekarang bisa, Pak. Kita pun bisa. Caranya bagaimana? Orang di Mekah itu bisa video call, dilihat mukanya, suaranya, hanya melalui layar, tidak ada kabel. Ini kita akan mengatakan saya. Pertanyaan saya, dari mana sumber suara itu? Dari mana ada gambar dan suara bisa masuk? Padahal itu cuma layar yang di dalamnya tidak ada alat, hanya terkoneksi. Jadi kenapa bisa itu muncul di situ dan suaranya ada padahal tidak ada sambungannya? Itulah yang dilakukan oleh waliullah. Kita cuma pakai alat, wali itu tidak pakai alat, dia pakai alat. Kalau kita mau bongkar rahasianya, saya kasih bongkar satu rahasia, tapi saya tidak bongkar semua. Waktu yang kita katakan jam, pengukur waktu
Pertanyaannya, waktu ini wujud atau tidak? Tidak wujud. Waktu itu tidak wujud. Tidak wujud. Yang mewujudkan waktu karena kita menghitung. Sekarang yang lalu akan datang itu tidak ada. Coba pegang, maka dari mati. Pegang cara dihitung ya, kalau bukan pakai gas. Coba. Inilah yang dipakai ulama, bisa melintasi bumi, bisa melintasi tempat. Ulama bisa berada di Makkah sholat Jumat, padahal dia ada kembali ke Palu, itu bisa. Karena ini yang dipakai. Umar ketika khutbah di mimbar, dia mengatakan, ya saja jabal, lari ke gunung. Ini Umar, di masa Umar, karena dia melihat pasukannya terkepung di gunung. Nanti pulang dari situ baru dikasih tahu, terima kasih aku menyelamatkan kami. Kenapa bisa suaranya sampai pada jaraknya 178 km? Itu belum ada handphone. Itu karena dia pakai. Itulah yang dipakai ulama kita. Tapi saya tidak membongkar ke situ. Itu bahaya. Nanti gila orang kalau itu yang dipikirkan. Karena itu nur Al-Quran yang banyak orang tidak mau kaji. Nah, kemudian ini tadi, makanya orang yang meninggal itu kan awal dari ujung kaki ke lutut pertama, dari lutut ke pusat kedua. Makanya ketika yang komandan dari watan tahu sebenarnya kalau ada lutut nama cekek ada yang seperti jarum begini naik, itu mengikuti kaki kadang sebelah kanan sebelah kiri. Makanya terperes saja loh, anggap betul mendek seperti jarum begini, dan itu selalu lari naik. Ketika sampai ke pusat, dua jari di atas pusat, kemudian lari ke dalam, kemudian lepas, kemudian kembali watan atau itu mati. Itulah orang yang meninggal. Tapi ya kena dapi posina, nampak di madodo cincin apa tenang, dia nak kembali watani, dia nak tahu iparola. Itulah orang yang lagi sulit. Di situ mendeteksinya di situ saja. Antara orang yang mati sulit atau tidak. Dan tanda-tanda kematian itu Pak, jauh hari sebelumnya sudah ada sebenarnya. Kalau rambut tidak puji itu kan satu tanda. Itu kan tanda sekali. Makanya kalau itu turun tadi sudah 10 dulu tahu yang modena magaresi dulu nanti tak terlalu. Dan itu datangnya sudah asal. Kemudian lihat ini, kalau ini lagi masuk itu rata ini. Maka itu dia dapat tulisan di Siratal Mustaqim nama lu Pulau Arafah. Nama tibopan dari kita ini sebenarnya hidung tidak lurus. Jadi kalau ada orang sakit kita pergi lihat hidungnya itu bengkok, tidak lurus, tidak ketemu di tengahnya, itu tanda kematian. Periksa. Kemudian ini datar, rambutnya tidak bunyi. Kalau begitu miringkan dia ke kanan. Kalau dia tidak bisa miring ke kanan, miringkan ke kiri. Baru dia ini bagian sini. Kalau dia terangkat 2 jari, sudah pakai 2 jari, itu paling lama 2 hari. Paling lama 2 hari. Itu untuk menandai. Tapi saya tidak mau bahas tambahan lagi. Itu bahaya kalau orang tahu di situ. Besok masih lemah, besok mati di kata wajah dia jadi besar. Nah, makanya itu cara menandai kalau orang tidak jaga. Kemudian dia kita kok pesakarat ibu, bacakan surah Yasin. Tapi narik pusai, jangan surah Yasin. Biasa kan ada orang begini, kayak begini-begini matanya. Orang tua dulu dia bilang, angkat tahu tajam. Sebenarnya tidak, dia itu tahu pusai. Yang kita bacakan adalah surah Bara'ah. Ini begini. Kalau tersiksa dalam sakaratnya surah Yasin. Tapi kalau baca surah Yasin, jangan lanjut. Dibaca saja lanjut. Tidak. Kalau sampai pada kalimat mubin, singkat. Ya pun ada di dhalim mubin. Lepang. Nampak tidak loh. Ya buat kita baru misalnya. Nampak tahu lagi memangnya royak. Nampak tempat baru. Itu 7 kali dalam surah Yasin. Kenapa 7 kali? Itu lagi hitungan 7. Tapi saya tidak mau bahas. Bahkan ada ulama kita yang pegang anggota sujud pertama, mubin pertama itu dia pegang anggota sujud di bawah. Mubin kedua dia pegang lututnya. Mubin ketiga dia pegang tangannya. Sampai ke 7 itu. Ini juga yang dipakai kalau ada barang hilang. Ya kok enggak tak ulawat tak itu yang tidak pakai. Itu saya dapat di kitab Kamsun aja ini. Kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Makanya pakai. Jadi bacakan sampai mubin, lihat itu dengan mata batin.
kemudian berdoa itu kembali, kemudian baca mobil itu kembali, ayat itu kemudian lagi. Setiap sampai di kalimat ada mobil, singgah. Itu 7 kali. Jadi itu juga kalau anak kau kata ciri, kakak tahu lagi made benena, atau lakinya codok nama made, itu caranya mengembalikan orang yang pergi. Ya kau kata lo sompok maka dia made kau somparana, tidak ada informasi dan kita was-was, bacakan dia akan kembali. Itu dipakai. Saya pernah baca pakai itu. Ini, tapi saya tak tahu sekarang apakah masih jadi atau tidak, karena saya tidak pernah pakai lagi. Itu sudah lebih 20 tahun saya tidak pernah pakai. Waktu nama kuliah kak, bukti pembayaran SPP itu sampai semester 7 itu hilang. Jadi saya sudah memasukkan ujian, surat ujian, dan itu harus difotokopi. Ternyata saya dari di Makassar itu naik sepeda, ternyata jatuh. Saya tidak tahu jatuh di mana. Saya tinggal di Manurung pada waktu itu, dan di situ saya bacakan karena saya ingat sekali waktunya di Aceh. Maka dia gurun tasenor, ya kung kagagamu tadena na anu manasamu makanya butuhkan direwot pakai itu. Jadi saya pakai itu. Dia mengatakan dulu tempurung kelapa. Sebab saya tidak dapat tempurung kelapa, saya pakai sabuk kelapa. Saya simpan itu di bawah pohon asam. Saya simpan, kemudian saya bacakan. Itu di dalam asrama saya bacakan. Tapi sampai kalimat mudik saya pernah kasih tahu. Sebut namanya pemimpin jin Islam. Jadi bukan malaikat, tapi pemimpin jin Islam. Bukan pemimpin di kafir, bukan ifrit, pemimpin di Islam, di Muslim itu. Sebut namanya, kasih tahu dia bawakan kamu di tempat yang kau simpan. Ternyata betul Pak. Itu kertas bisa datang ke situ dan itu yang saya pakai besok. Itu terbukti. Sampai hari ini saya tidak pernah pulang lagi. Apakah jadi atau tidak? Wallahu a'lam. Saya tidak pernah pakai lagi karena ada usaha dipakai. Iya. Itu saya mengatakan, kok bisa aja sampai ke sini? Padahal saya tidak pernah lewat sini. Itu ulama kita dulu mengajarkan.